Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami DKP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 praktik coaching dengan saya Muhammad Taufik sebagai observer. Saya Ani Oktaviana sebagai coach. Saya Ani Atun sebagai coaching. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Okta. Ya, waalaikumsalam Pak Taufik. Bagaimana kabar hari ini Bu Okta? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Bu Okta mau melaksanakan praktek coaching. Iya benar Bapak. Dengan siapa nanti prakteknya? Nanti praktek coachingnya saya dengan Bu Aniatun. Oke. Dalam praktek coaching nanti persiapan apa yang sudah Bu Ani persiapkan? Ya, jadi untuk persiapan praktek coaching nanti saya sudah membuat rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta Pak. Luar biasa Bu Ani. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ani kembangkan seperti itu? Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, serta yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian dari ketiga kompetensi itu mana yang akan lebih spesifik Bu Okta kembangkan seperti itu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada bagian yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, berarti Bu Okta nantinya akan mengembangkan terkait dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Betul, Kemudian indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Jadi indikator pencapaiannya adalah menggunakan struktur kalimat terbuka sehingga nanti coach dapat menjawab sambil berpikir Pak. Jadi menemukan ide-ide baru dari yang belum pernah terpikir sebelumnya Pak, untuk menemukan solusi untuk mencari pemecahan masalahnya sendiri. Oke, luar biasa sekali. Baiklah, saya kira cukup untuk pertanyaan ini. Mudah-mudahan nanti praktek coachingnya berjalan dengan lancar. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu Aniatun. Waalaikumsalam Bu Okta. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Aniatun? Alhamdulillah saya sehat. Bu Okta bagaimana sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Pada siang hari ini apa nih yang ingin kita bicarakan Ibu? Jadi begini Bu Okta, saya mempunyai permasalahan tentang pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Nah, pada akhir-akhir ini itu ada beberapa anak yang sering izin ke kamar mandi seperti itu Bu Okta. Wah, rupanya begitu ya Ibu Ani ya. Nah, dari beberapa siswa tersebut ada berapa Bu jumlahnya? Ya 5 sampai 6 anak Bu Okta. Oke, Bu Aniatun sudah pernah bertanya langsung kepada siswa tersebut alasannya kenapa mereka sering izin ke kamar mandi saat pelajaran bahasa Inggris? Jadi begini Bu Okta, saya mendengar dari teman sekelas mereka bahwa mereka ketika izin ke kamar mandi itu tidak ke kamar mandi, melainkan jalan-jalan keliling sekitar sekolah, ke kantin, seperti itu Bu Okta. Baik, setelah mendapat laporan dari siswa yang lain, apakah Bu Aniatun langsung mengecek atau tidak Ibu? Saya langsung memanggil kelima anak tersebut, kemudian saya berusaha berbicara dengan pelan dan menanyakan apakah benar yang disampaikan oleh teman kelasnya. Ternyata benar alasannya. Mereka itu merasa bosan di kelas karena pembelajarannya tidak menarik seperti itu. Oh begitu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu atau pendapat Ibu setelah mendengarkan alasan dari siswa tersebut? Jelas saya kecewa, sedih. Ternyata pembelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas itu kurang menarik bagi siswa. Seperti itu. Ya, saya paham Ibu. Sekarang coba Ibu refleksikan. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Aniatun sudah mengcover semua kebutuhan siswa? Ya, saya sudah
berusaha maksimal dalam penyampaian materi di kelas, sehingga tetapi ternyata anak-anak kurang tertarik dengan bahasa Inggris. Kalau dari angka 1 sampai dengan angka 10, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Aniatun itu sudah berada di angka berapa? 6 sampai 7 bahkan. Karena saya melihatnya adalah dari rata-rata nilai sumatif yang mereka peroleh itu adalah 60 sampai 70% sudah di KKM seperti itu. Oh, baik. Nah, harapannya Ibu Ani ingin di angka berapa nih? Ya jelas, saya menginginkannya 9 sampai 10. Kalau bisa sih Bu Oka, harusnya bisa. Nah, untuk mencapai angka tersebut, apa nih solusinya kira-kira? Saya akan pertama mengubah metode dan model pembelajaran saya di dalam kelas seperti itu Bu. Jadi saya harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik, seperti itu Bu. Dari pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Aniatun itu yang seperti apa? Ya, karena tadi masalah saya adalah anak tidak tertarik dan sering izin ya Bu Oka. Saya akan yang pertama saya kembangkan adalah keaktifan siswa, yang kedua motivasi, ya, terus yang ketiga adalah pengelompokan siswa sesuai dengan kesenangan mereka seperti itu gaya belajarnya. Bu Oka. Kira-kira apa rencana yang ingin dicapai untuk pembelajaran Bu Aniatun? Ya, yang pertama yang saya rencanakan apa ya Bu Oka ya? Oh iya, saya akan mencari referensi. Saya pernah mempelajari di Merdeka Belajar yaitu tentang Universal of Design Learning. Di situ isinya adalah pembelajaran diferensiasi. Kalau diterapkan di dalam kelas itu akan menarik minat dan motivasi siswa seperti itu. Baik. Sebelumnya, apakah Ibu Aniatun sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Belum Bu Oka. Nah, sudah pernah, ya. Tapi waktu itu saya belum begitu mendalami tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Baik, jadi Bu Aniatun ini sekarang mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kelas ya Bu. Ya, Nah, mungkin apa strategi yang ingin dilakukan oleh Bu Ani agar tercapai? Ya, yang pertama saya akan mengelompokkan siswa sesuai gaya belajar mereka yaitu ada auditori, visual, dan kinestetik. Ya. Berarti tadi ada 3 kelompok ya Bu ya. Ya. Nah, kalau dibedakan menjadi 3 kelompok atau beberapa kelompok tadi, apakah pembelajarannya juga dibedakan Ibu? Dalam menyimpulkan atau menyampaikan ya mereka dalam diskusi kelompok itu misalkan dari auditori Bu Oka ya, mereka itu bisa bercerita langsung seperti itu, mendengarkan dari audio, kemudian yang visual itu bisa melihat gambar seperti itu, dan yang kinestetik bisa mempraktekkan langsung dengan benda yang ada di sekitar mereka. Sangat bagus ya rencana Ibu ya. Nah, kira-kira berapa waktu yang ingin atau berapa lama waktu yang ingin dicapai untuk mempersiapkannya? Ya sekitar kurang lebih 1 minggu. Tapi saya pengen secepatnya seperti itu Bu Oka. Ada yang bisa membantu untuk komitmen Ibu dari teman yang lain atau guru yang lain Ibu? Ada Bu, guru bahasa Inggris yang ada di SMP saya. Tapi yang pertama saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kalau di sekolah Ibu tadi guru bahasa Inggrisnya ada berapa ya Ibu? Ada 3. Ada 3. Kalau boleh saya merangkum dari apa yang permasalahannya itu tadi, ada anak yang sering izin ke kamar mandi ya Ibu. Kemudian Ibu mencari solusi atau kita mencari solusi ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kelas ya Ibu. Nah, kalau begitu apa yang kita dapatkan nih dari sesi ini? Ya, pertama saya senang, jelas senang ya Bu Oka, saya sudah bercerita kepada Bu Oka tentang permasalahan saya.
dan sekarang saya sudah punya gambaran solusi dan langkah apa yang harus saya ambil terkait dengan masalah saya. Baik, itu semoga untuk rencana Ibu besok akan berjalan dengan baik ya Ibu. Ya, terima kasih. Saya tunggu cerita selanjutnya 1 minggu ke depan ya Ibu. Ya. Semoga pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan baik, terus hasil pembelajarannya juga baik, mencapai kebutuhan belajar siswa semua ya Ibu. Terima kasih. Tetap semangat Ibu ya. Ya, sama-sama Bu Okta. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bu, setelah saya mengobservasi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu. Oh iya, silakan Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan terwujud seperti itu? Jadi saya rasa setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya itu sudah melaksanakan struktur kalimat terbuka Pak, sehingga membuat coach harus menjawab sambil berpikir sehingga muncul ide-ide baru ya. Kemudian coach mampu menemukan solusi dari masalahnya sendiri Pak. Oke Bu, memang benar sekali seperti yang terlihat oleh saya tadi, Ibu sudah penuh mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka dan eksploratif, dan hasilnya Kuci pada saat menjawab sambil berpikir, dan Kuci juga tergali potensi untuk memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan sehingga mampu mendapatkan solusi dari permasalahan sendiri. Iya, benar Bapak. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Jadi untuk kedepannya itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Jadi adanya percakapan coaching itu lebih fokus dan pusat komunikasinya itu lebih terarah pada diri coaching. Jadi kedepannya itu menghindari penilaian pribadi Pak, sehingga mampu menghambat kompetensi mendengarkan seperti berasumsi, melabel, serta asosiasi Pak. Baiklah, mudah-mudahan di kesempatan lain saya juga bisa melihat bagaimana Bu Okta mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dapat terlaksana di kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Okta untuk hari yang luar biasa ini. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih juga.